Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ashley Young rela tinggalkan Inter jika diminta Watford. Ashley Young bisa saja meninggalkan Inter Milan sebelum kontraknya habis. Sebelum bursa transfer tersebut ditutup, Young mengaku membuka peluang meninggalkan Inter. Dia memikirkan hal tersebut meski selalu main di 3 laga awal musim ini untuk Nerazzurri. Satu-satunya alasan yang bisa membuat Young pergi meninggalkan Inter jika Watford yang datang. Klub asal Inggris itu adalah tempat pertama kali Young belajar sepak bola dan memulai karir profesionalnya. Young berada di level profesional bersama Watford selama 3,5 tahun. Selanjutnya, dia hengkang ke Aston Villa untuk kemudian menikmati masa-masa indah di Manchester United. Terbuang dari MU, Romero siap hijrah ke MLS. Romero sejatinya adalah kiper nomor 2 MU sampai musim 2019-2020. Kepulangan Dean Henderson dari Sheffield United musim ini membuatnya harus turun ke posisi ketiga. Merasa bisa tampil sama bagusnya dengan De Gea dan Henderson, Romero dikabarkan geram dengan sikap MU yang membuangnya begitu saja. Pintu keluar untuk Romero makin terbuka lebar karena MU tidak memasukkan namanya dalam skuad yang dipersiapkan di Liga Champions. Dikutip Daily Mail, Romero langsung mencari klub yang bisa menampungnya saat ini. Mengingat bursa transfer di Eropa sudah ditutup, maka Romero akan melarikan diri ke Amerika Serikat untuk gabung klub MLS. Kebetulan, bursa transfer MLS masih dibuka hingga 29 Oktober dan Romero bisa saja memutus kontraknya lebih cepat di MU. Inter dilanda musibah, AC Milan diuntungkan jelang Derby della Madonnina. Derby della Madonnina yang mempertemukan Inter Milan kontra AC Milan bakal tersaji pada Sabtu 17 Oktober 2020. Pada laga nanti, Inter sudah dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 bek andalan mereka, Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar. Selain itu, Nerazzurri juga tidak bisa menurunkan Stefano Sensi pada pertandingan melawan Milan nanti. Berbanding terbalik dengan Inter, sebab para pemain rossoneri yang mengalami cedera kini sudah mulai pulih. Kapten tim, Alessio Romagnoli, bahkan sudah berlatih dengan skuad Milan yang lainnya. Sementara itu, kondisi Ante Rebic juga sudah semakin membaik. Ibrahimovic bahkan memiliki peluang untuk tampil jika hasil swab test menunjukkan bomber Swedia tersebut sudah terbebas dari COVID-19. Tak dipakai Chelsea, Kepa PD tampil apik di timnas Spanyol. Kepa Arrizabalaga kini sudah kehilangan tempatnya sebagai penjaga gawang utama Chelsea. Meski begitu, di timnas Spanyol, Kepa nyatanya masih mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih, Luis Enrique. Pada pertandingan persahabatan melawan timnas Portugal semalam, Kepa dipercaya tampil sebagai starter. Hasilnya tak mengecewakan karena Kepa membuat gawang timnas Spanyol clean sheet dan laga berakhir 0-0. Tak masuk skuad Arsenal di Liga Eropa 2020-2021, begini respon Mesut Ozil. Arsenal telah mengeluarkan skuad mereka untuk berlaga di Liga Eropa 2020-2021. Tak ada nama Mesut Ozil di dalam pasukan Mikel Arteta. Hubungan Ozil dengan klubnya memang tak harmonis. Sang pemain sendiri sudah tak bermain sejak Juni lalu. Merespon namanya tak ada dalam daftar, Ozil mengunggah video perayaan di akun Twitternya. Ia berterima kasih kepada warganet karena ia kini memiliki 25 juta pengikut di Twitter. Gol debut Higuain di MLS. Bintang Inter Miami Gonzalo Higuain akhirnya pecah telur. Higuain mencetak gol pertamanya di MLS dari tendangan bebas spektakuler. Gol itu disarankan Higuain di menit ke-81 untuk memastikan kemenangan Inter Miami 2-1 atas New York Red Bulls. Gol Higuain juga menuntaskan comeback Inter Miami setelah tertinggal lebih dulu usai New York Red Bull membuka keunggulan melalui Omir Fernandez di awal babak kedua. Rumah Cristiano Ronaldo dibobol maling. Cristiano Ronaldo kena musibah di Portugal.
Rumah penyerang 35 tahun itu kemalingan, di mana beberapa barang dikabarkan hilang. Menurut laporan dari media Portugal, Diario Noticias, dan Madeira Island News, rumah Ronaldo yang berada di Madeira dirampok. Peristiwanya terjadi ketika CR7 sedang membela timnas Portugal menghadapi timnas Spanyol di Estadio Benito José Alvalade, Lisbon. Menurut laporan kedua media lokal itu, perampok disinyalir tak berlama-lama di rumah Ronaldo, sebab hanya barang-barang kecil yang bisa diambil. Di antaranya adalah jersey Juventus bertanda tangannya yang diambil si perampok yang ditaksir cuma punya harga 200 euro. Selain itu, beberapa barang kecil lainnya juga hilang. Dan tak ada laporan barang mewah yang berhasil digasak. Caputo lanjutkan tradisi penyerang tua-tua kelak di Italia. Italia dianugerahi penyerang yang semakin tajam kala menua, Antonio Di Natale dan Luca Toni buktinya. Tradisi itu bersiap dilanjutkan oleh Francisco Caputo. Penampilan api Caputo saat jumpa Moldova bahkan membuat pelatih Italia, Roberto Mancini, menjanjikan bakal membawanya ke Euro. Syaratnya, Caputo harus mampu menjaga konsistensi permainannya. Caputo bergerak dengan baik sebagai penyerang tengah. Dia melakukannya dengan baik. Jika dia terus seperti ini, dia bisa dipanggil untuk skuad Euro, ujar Mancini dikutip dari Football Italia. Kehadiran Koulibaly tidak akan membuat Liverpool sempurna. Lini pertahanan Liverpool menjadi sorotan setelah tim berjuluk The Reds itu dibantai dengan skor 2-7 oleh Aston Villa. Liverpool sebenarnya sudah berulang kali disarankan untuk membeli bek tengah baru, adapun bek yang diharapkan untuk direkrut adalah Kalidou Koulibaly. Meski begitu, menurut mantan penggawa Liverpool, John Barnes, dibobolnya gawang The Reds sebanyak 7 kali bukan dikarenakan lini pertahanan yang buruk, akan tetapi lebih karena sistem bermain Liverpool yang memasang garis pertahanan tinggi sehingga mudah ditembus lawan. Maka dari itu, Barnes menilai bahwa merekrut Koulibaly tidak akan membuat Liverpool lantas keluar dari permasalahan tersebut. Ia tidak menampik bahwa Koulibaly adalah bek yang tangguh, namun kehadiran Koulibaly tak lantas membuat skuad Liverpool menjadi sempurna. Inggris versus Wales, The Three Lions menang, Calvert-Lewin sumbang gol. Inggris berhasil mengalahkan Wales pada laga uji coba di Stadion Wembley Jumat 9 Oktober. The Three Lions menang dengan skor 3-0. The Three Lions berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-26 melalui gol Dominic Calvert-Lewin. Defenders in these situations, a good ball, and it's Calvert-Lewin who comes to meet it. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Inggris berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-53 melalui tembakan volley Conor Cody. Hennessy hesitated, and that hesitation has proved to be... Di menit ke-63, Inggris menambah skor melalui gol Danny Ings. He got his head to it. Oh, that's a brilliant finish. Danny Ings. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Tanpa Lukaku dan Hazard, Belgia ditahan Pantai Gading 1-1. Belgia hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Pantai Gading di King Baudouin Stadium Jumat 9 Oktober. Dalam laga uji coba ini, The Red Devils tak memainkan Romelu Lukaku dan Eden Hazard. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-53 melalui sepakan Michy Batshuayi. Pada menit ke-87, wasit menunjuk titik putih setelah Sebastian Bornau menjegal Zaha. Frank Kessie yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Frank Kessie up he steps and he scores as well. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Maaf, belum waktunya Haaland tampil di Piala Eropa. Erling Haaland gagal mencicipi Piala Eropa. Hal itu terjadi setelah Norwegia disingkirkan Serbia pada fase playoff. Norwegia gagal ke putaran terakhir untuk merebut tiket fase grup Piala Eropa. Tim besutan Lars Lagerbäck tumbang 1-2 dari Serbia lewat perpanjangan waktu. Gol pada pertandingan tersebut dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-81. Kemudian berhasil dibalas oleh Norwegia melalui gol Mathias Normann di menit ke-88. Pada tambahan waktu, Norwegia harus bertekuk lutut setelah Milinkovic-Savic berhasil mencetak gol di menit ke-102.
Hasil kualifikasi Piala Eropa 2020 hari ini. Georgia menang 1-0 atas Belarusia. Makedonia Utara menang 2-1 atas Kosovo. Slovakia menang atas Irlandia lewat adu penalti dengan skor 4-2. Bosnia kalah atas Irlandia Utara. Islandia menang 2-1 atas Rumania. Bulgaria kalah 1-3 atas Hungaria. Skotlandia menang adu penalti atas Israel dengan skor 5-3. Terungkap Chelsea awalnya ingin tukar Jorginho dengan Pjanic. Sebelum kesepakatan transfer antara Barcelona dengan Juventus terkait Miralem Pjanic dan Arthur Melo, ternyata Chelsea sudah terlebih dahulu berminat. Sayangnya niat Chelsea tak direspon baik oleh Juve. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Frank Lampard pada awalnya ingin melakukan pertukaran pemain Jorginho dengan Pjanic. Kabarnya Lampard begitu kagum pada permainan Pjanic. Di sisi lain, Juve saat itu masih ditangani Maurizio Sarri yang juga berminat mendatangkan Jorginho. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jorginho adalah pemain favorit Sarri. Sayangnya situasi Juve tiba-tiba berubah drastis. Sarri dipecat karena kegagalan di Liga Champions, diusir Lyon dari 16 besar. Pemecatan Sarri pun sekaligus mengakhiri minat Juve untuk Jorginho yang kemudian berdampak pada Chelsea. Adrian dikritik, Liverpool resmi datangkan calon penerus Alisson Becker dari Brazil. Raksasa Premier League Liverpool resmi mendatangkan penjaga gawang yang masih berusia 17 tahun bernama Marcelo Pitaluga dari klub Brasil Fluminense. Lewat laman resmi mereka, Liverpool mengumumkan bahwa Pitaluga sudah mulai berlatih di markas latihan Melwood. Rencananya Pitaluga bakal masuk tim utama di samping tampil untuk tim akademi. Meski demikian, Liverpool belum berencana untuk memainkan Pitaluga di tim utama asuhan Jurgen Klopp dalam waktu dekat ini. Xherdan Shaqiri sudah negatif dari virus corona. Xherdan Shaqiri sempat dinyatakan positif terjangkit virus corona. Kini winger Liverpool itu sudah dinyatakan negatif dalam tes terbarunya. Shaqiri sempat dinyatakan positif terpapar corona dalam tes yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Swiss pada Senin 6 Oktober. Pemain berusia 28 tahun itu memang dipanggil pulang untuk membela negaranya menghadapi Kroasia di laga persahabatan dan Spanyol serta Jerman di UEFA Nations League. Selang 3 hari kabar baik datang. Dalam pengujian terbaru, ex-pemain Inter Milan dan Bayern Munich itu sudah dinyatakan negatif dari virus corona. Meski sudah dinyatakan negatif virus corona, Shaqiri masih harus menunggu izin bertanding. Gelandang Inter Raja Nainggolan positif COVID-19. Gelandang Inter Milan Raja Nainggolan dilaporkan terinfeksi COVID-19. Nainggolan masuk daftar absen untuk pertandingan Derby Milan Sabtu 17 Oktober. Sebelumnya, tes COVID-19 terhadap gelandang Inter lainnya, Roberto Gagliardini dan bek Milan Skriniar, juga memberikan hasil positif terinfeksi. Inter belum mengkonfirmasi laporan terkait Nainggolan, namun La Gazzetta mengklaim absennya ketiga pemain itu menambah masalah bagi pelatih Antonio Conte. Cedera, Belgia pulangkan Thibaut Courtois. Thibaut Courtois akan kembali ke Real Madrid setelah mengalami cedera punggung. Courtois akan absen pada pertandingan Nations League yang akan dijalani Belgia beberapa hari ke depan. Dalam turnamen ini, Belgia akan menghadapi Inggris dan Islandia. Namun demikian, Courtois diperkirakan akan bugar tepat waktu saat Real Madrid ditandang Cadiz di La Liga. Dalam jeda internasional awal September lalu, Courtois juga meninggalkan kamp timnas Belgia karena kondisinya tidak bugar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!